Kita ngaji surah Ali Imran ayat 72 sampai 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab. Wa qalat, dan berkata, ta'ifatun, sekelompok. Berarti tidak semuanya, sekelompok. Min ahlil kitab, sebagian dari ahlul kitab. Kalau dalam Quran disebutkan ahlul kitab, itu berarti Yahudi dan Nasrani mulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ahlul kitab itu nggak tahu kalau sekarang itu hukumnya masih sama atau enggak. Kalau di zaman Rasul, orang-orang ahlul kitab, walaupun dia bukan Islam, ketika menyembelih binatang sembelihan, hewan sembelihan, halal sembelihannya. Itu ahlul kitab. Nggak tahu kalau sekarang, karena Yahudi dan Nasrani di zaman Rasul dan sekarang kan berbeda. Kalau disebutkan dalam Al-Quran ahlul kitab, itu berarti Yahudi dan Nasrani. Seperti misalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Apa kata sebagian orang ahlul kitab? Aminu, percayalah, imanlah, billadzi, dengan apa, unzila, yang diturunkan, alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wajahan nahari, di awal hari, berarti pagi hari, wakfuru, tapi ingkarilah, tapi baliklah kafir, akhirahu, di akhir hari, alias sore hari, la'allahum, supaya mereka yarjimun, kembali. Ayat ini membongkar taktiknya orang ahlul kitab supaya orang-orang Islam itu kembali ke ajaran agama lamanya. Maksudnya dulu para sahabat itu kan agama lamanya sebelum Islam itu ya macam-macam. Nah, ketika Islam datang, mereka ninggalin ajaran agama nenek moyangnya. Kemudian orang-orang ahlul kitab yang nggak terima nyari cara supaya gimana orang-orang yang sudah masuk Islam itu kembali ke kafir lagi, dengan cara disuruh pura-pura aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, pura-pura iman. Bahkan ada yang pura-pura yo ikut sholat bersama dengan Nabi. Ini persis kayak kalau kita baca buku sejarah Indonesia itu. Untuk menaklukkan supaya Indonesia ini bisa dijajah oleh Belanda, itu dulu kan ada tokoh orang Belanda yang disuruh masuk pesantren. Kalau di itu tulisannya pakai bahasa Belanda jadi susah, gampang bacanya Snogogronyo itu. Pernah dengar mungkin ya? Namanya susah bahasanya. Lah ini sampai-sampai disuruh belajar ke pesantren, kirain orang-orang santri wah ini mualaf ini. Yo sampai dia faham melebihi santri-santri yang lain. Baca Qur'annya yo jago, baca hadisnya jago, ilmu nahwu sorobnya pinter, tapi tujuannya bukan untuk masuk Islam, tapi malah menghancurkan Islam dari dalam. Nah, itu mulai dari zaman Rasul sampai zaman Indonesia merdeka dulu ada. Ya zaman sekarang mungkin juga ada. Saya pernah nonton YouTube, itu orang Lampung. Itu tokoh-tokoh yang non-Islam itu disusupkan masuk ke ormas-ormas Islam. Yang masuk di NU, masuk di Muhammadiyah, masuk di Persis. Ya mereka ya ikut sholat, puasa ya ikut puasa, bahkan kalau perlu umroh ya ikut umroh.
umroh, haji ikut haji, tapi mereka tujuannya justru untuk narik kembali supaya orang-orang Islam itu meninggalkan Islamnya. Nah, ini taktik. Kalau dulu katanya di daerah-daerah itu yang daerah-daerah ekonominya lemah didatangi dengan bawa beras, dengan bawa Indomie, bawa pokoknya sembako lah gampangnya. Mereka didatangi kalau mau ikut ini proyek pembagian sembako akan jalan terus. Kalau ikut, ya kalau nggak ikut ya wes cukup sampai di sini. Lah yang imannya lemah, ekonominya lemah, lama-lama ikut. Maka ada ucapan dari sahabat Ali, kadal faqru ayyakunal kufra. Kefakiran, kemiskinan itu kalau nggak kuat-kuat iman bisa menyebabkan orang itu menjadi kafir. Ya karena bujukan itu tadi. Bahkan ini cerita nyata, saya kenal banget orangnya karena saya pernah kerja bareng sama dia. Dia itu Islam, dari kampung Islam, cuman Islamnya sekali, sholatnya setahun 2 kali itu pun belum tentu. Karena memang terlahir dari keluarga yang Islam-Islaman. Nah, yang Islam KTP-nya, SIM-nya. Begitu datang ke Jakarta sekitar tahun 70-an katanya. Nyari kerja susah, lontang-lantung. Akhirnya ketemu orang diajak, kebetulan yang ngajak itu agamanya beda, non-muslim. Pertamanya dia nolak. Dia bilang bisa nggak apa-apa, tinggal di sini, makan di sini, nanti kerjaan saya carikan. Iya betul, diajak bener kerja di sini. Awalnya ya bujukannya ya halus. Hari Minggu kamu daripada kerjaan libur, dah ayo ikut saya. Awalnya nggak mau, lama-lama ikut. Ya udah kamu nggak usah masuk, nungguin aja di teras. Dah sambil ngopi kek, ngerokok apa tunggu di teras. Kemudian sebulan 2 bulan daripada kamu di teras panas, mending sini lo masuk, di sini adem, ada AC-nya, ada kipasnya. Awalnya nggak mau, lama-lama mau. Begitu udah masuk ke dalam, daripada bengong nih lo, bukunya gampang, tulisannya pakai tulisan Indonesia. Yus pokoknya cuma tinggal timbang nyanyi-nyanyi doang, masuk nggak bisa sih. Lama ikut. Nah, dan seperti itu kasusnya banyak. Bahkan yang terkenal di YouTube itu, yang dulu konon katanya guru di pesantren, murtad keluar dari Islam, justru malah bikin video menjelek-jelekan Islam karena diuber sama kepolisian Indonesia, akhirnya lari tahu ke Australia atau ke Amerika, tapi tetap bikin video yang menjelek-jelekan Islam. Na'udzubillah. Banyak kasus karena pernikahan, karena ekonomi, orang nggak kuat imannya keluar dari Islam. Lah mereka memang taktiknya aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Udah kamu pura-pura iman, kalau pagi pura-pura iman ikut sholat subuh kayak apa kayak, tapi nanti wakfuru, balik lagi ke kufur akhirahu, di akhir hari alias sore hari. Kamu pagi-pagi pura-pura ikut sholat subuh biar mereka nggak curiga, tapi nanti sore mereka ajak kembali keluar ke agama lamanya. Itu taktik orang-orang sebagian dari ahlul kitab itu tadi. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wala tu'minu, dan jangan percaya illa kecuali liman tabi'a dinakum, kepada orang-orang yang ikut agamamu. Nah mereka ini kalau ngomong ke teman-temannya, jangan gampang percaya dengan orang yang beda agama. Sementara orang Islam diajarin, wes pokoknya jangan husnudzon, jangan suudzon, wes berhusnudzon saja kepada siapapun yang walaupun berbeda agama. Lah mereka ajarannya kebalikannya, jangan percaya kecuali dengan orang yang seiman denganmu.
Qul, maka jawablah, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu yang punya adalah Allah. Kita ini hanya sebagai perantara datangnya hidayah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Jangankan kita manusia biasa, para nabi saja nggak bisa memberi hidayah kepada keluarganya. Nabi Nuh nyata anaknya yo sampai mati nggak iman, plus istrinya. Nabi Lot istrinya. Nabi Musa bapak angkatnya Fir'aun. Fir'aun itu kan bapak angkatnya Nabi Musa. Nabi Ibrahim bapak kandungnya. Nabi Muhammad pamannya plus besannya. Yo sampai meninggal nggak iman. Lah kita bukan siapa-siapanya Nabi, ya hanya umatnya, itu pun kalau diakui. Tapi kita iman, kita Islam, ini anugerah terbesar dari Allah. Makanya kalau orang pidato biasanya kita bersyukur, nikmat terbesar, nikmat Islam, nikmat iman. Karena betapa banyak orang tinggal di dekat sumber datangnya Islam, lahir di Mekah, lahir di Madinah, tapi ternyata ya enggak Islam. Abu Jahal, Abu Lahab lahir sono semua. Enggak ada yang lahiran Mahoni. Lah kita lahiran di sini jauh dari sumbernya Islam, lahir di Indonesia, tapi iman Islam alhamdulillah. Maka hidayah itu mutlak milik Allah. Kita enggak bisa maksa, kita hanya bisanya ngajak, memberi tahu. Ada orang yang kita ajak bertahun-tahun untuk ngaji, untuk sholat, tapi masih geleng-geleng. Tapi ada orang yang sekali dua kali kita ajak langsung mau. Ya memang itu mutlak hak prerogatif Allah. Ayyuka ahadum mislama utitum, yang diberikan kepada seseorang yang sama dengan kalian. Au yuhajjukum inda rabbikum, atau kalian akan berdebat di hadapan Tuhan. Wis masalah hidayah itu memang hak mutlaknya Allah. Ada orang lain yang kita ajak ikut, bahkan kadang ada keluarga sendiri malah yang enggak mau. Yaitu memang tantangannya. Bahkan ada satu makalah, azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Tantangan orang alim, tantangan orang berdakwah itu biasanya ahluhu, keluarganya, wa jiranuhu, dan orang-orang terdekat, atau bisa disebut dengan tetangga. Maka di mana-mana ada masjid, majelis taklim, bahkan pesantren, itu kadang yang tidak setuju dan sering memusuhi itu bukan orang jauh, orang-orang dekat situ. Nah, iya. Dulu awal-awal saya ke Jakarta itu asal minggu pagi itu tuh ikut ngaji di Kuitang. Itu yang hadir kan hampir dari Jabodetabek ada. Saya dulu tuh sampai hampir satu kitab khatam. Kan jam 6 udah mulai ngaji kitabnya, nanti jam 7 setengah 8 ganti ceramah umum. Nah saya yang ikut dulu ngaji kitabnya. Itu orang kadang saya duduk sebelah, saya tanya dari mana Pak? Ada yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, jauh-jauh. Pagi-pagi dulu kalau di sini naik 14 dulu Mayasari Bakti dulu, kalau sekarang masih ada kok enggak. Lah yang orang situ enggak ada. Atau coba ibu ziarah ke tempat mana kayak Wali Songo lah, umpama ke Cirebon. Kalau ke Jawa dulu misalnya ya ke Sunan Kudus, Sunan. Yang orang jauh pada ziarah, pada tawasul, doa di situ. Yang orang situ, perhatiin yang orang situ, orang asli situ. Ya paling-paling jualan air minum. Masih mending jualan air minum. Yang minta-minta maksa ya. Baik bu, rezekinya bu, rezekinya bu. Ya Allah, kadang kita udah jauh diuber-uber. Enggak ngasih, pengennya ngasih, giliran satu dikasih yang lain ngejar.
Ya Allah, kadang ucapan makalah orang-orang para ulama itu memang benar bahwa tantangan dakwah itu orang dekat, yang orang jauh pada berbondong-bondong datang, yang orang dekat malah cuek. Pesantren-pesantren terkenal ini di Jakarta maupun di pulau-pulau lain, itu yang rumahnya dekat justru malah kadang musuhi pesantren itu. Nah, ya juru perjuangan para nabi itu musuhnya ya orang dekat, bukan orang jauh. Nabi Nuh ya dimusuhi istri sama anaknya. Nabi Lut yang musuhi istrinya. Nabi Ibrahim ayahnya. Nabi Muhammad pamannya. Bukan orang jauh. Nah, makanya kadang kita nih, orang lain kita ajak ngaji mau, kita ajak sholat mau, kadang ada keluarga sendiri yang malah nggak mau. Ya kita jangan kaget kan kalau ada orang yang begitu, kita ya jangan, itu keluargamu sendiri jangan digituin nih, memang itu kehendak Allahnya begitu, biar orang dakwah itu ada tantangannya. Yes, memang begitu, di mana-mana begitu. Yes, memang begitu. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Qul, sampaikan wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya karunia, biyadillah itu berada dalam kekuasaan Allah, yu'tihi man yasha, yang diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Karunia itu bentuknya macam-macam. Ada yang kesehatan, ada yang ilmu, ada yang keimanan. Kesehatan nggak harus diberikan kepada keluarganya dokter. Kadang ada yang keluarganya dokter malah penyakitan mulu. Kadang dokternya sendiri malah yang sakit. Dokter gigi, begitu ada orang berobat dia bilang lagi tutup. Kenapa? Dokternya sakit gigi. Ayo. Dulu di TV itu di Trans 7 atau Trans TV ya. Kalau pagi jam 9 itu ada konsultasi jantung. Dokternya masih muda, ganteng. Dokter siapa dulu namanya? OZ atau siapa nama singkatannya. Lah begitu tiba-tiba acara itu berhenti, konon katanya dokternya meninggal karena serangan jantung. Padahal masih muda, seger buger. Allah memberikan karunia itu kepada yang dikehendaki, terserah Allah. Ya kalau ngelihat secara zahir begini, anak yang paling pinter kan ya anaknya guru tuh ya. Kadang malah anaknya guru ya gobloknya naudzubillah, malah kadang nggak naik. Rumah itu kalau secara zahir kan yang paling bagus rumahnya tukang ya. Malah kadang tukang malah rumah orang dibikin bagus, rumah sendiri keramik-keramik potongan dipasang. Iya. Sebelah rumah saya itu kan dibangun bagus. Nah, kemarin saya tanya tukangnya, "Bang, Kang, kan orang Sunda. Rumahnya di kampung bagus dong. Mau bangun rumah orang aja bagusnya kayak begini, boro-boro, Pak. Ada keramik sepotong, saya bawa pulang, pasang." Baru masang sebelah ada orang nyuruh bagusin rumah orang saya bagusin, rumah sendiri lembut, yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya memang karunia itu dikuasai milik Allah dan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Ya kalau secara dohir yang paling pinter ngaji ya keluarganya ustadz ya. Kadang anaknya ustadz yang malah kebangetan, sampai gede nggak bisa ngaji. Yang paling kaya itu aturan ya anaknya pengusaha, kadang malah bapaknya pengusaha, anaknya ya malah mbok. Memang karunia itu mutlak milik Allah, diberikan kepada siapa ya wa yu'tihi may yasha, diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang bapaknya profesor, anaknya SMP aja gak tamat. Sementara ada yang bapak maknya tani, buta huruf. Hari Kamis kemarin saya ada urusan di kantor imigrasi, ketemu sama 2 orang bapak ibu, udah sepuh.
Saya tanya anaknya pegawai ini, saya diliatin, oh iya, saya cek di internet iya. Lah bapak ibunya pas mau tanda tangan, nyamperin saya, Pak, saya disuruh tanda tangan, gimana ya? KTP-mu gimana? Coba lihat Pak, tanda tangannya tinggal gini, seret. Saya bisa baca Pak, nggak bisa. Ya udah bilang aja petugasnya kalau tanda tangan begini boleh nggak? Boleh, ya udah seret. Ya Allah, bapak ibu buta huruf. Lah anaknya ternyata dosen S2 di satu kampus. Lah kadang yang bapaknya profesor, anaknya SMP aja nggak lulus. Lah ini kan mutlak memang karunia itu punya Allah, diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Ya maka ada yang maksudnya begini, kita nggak putus asa. Biar keluarga kita keluarga yang begini, nggak menutup kemungkinan anak cucu kita jadi orang hebat. Karena semuanya itu mutlak punya Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, alim, maha paling mengetahui. Kalau alim itu mengetahui, tapi kalau alim itu banget mengetahuinya. Siapa yang pantas untuk menerima anugerah Allah, itu Allah maha tahu. Biar tadi itu anaknya ustadz, anaknya guru, anaknya profesor, kalau memang dia nggak pantas ya nggak diberi sama Allah. Walaupun bapak emaknya buta huruf, tapi kalau memang pantas ya diberi oleh Allah. Yahtassu, dan Allah mengkhususkan, menspesialkan birahmatihi, dengan rahmahnya, mayyasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Lagi-lagi atas kehendak Allah. Kita ini tugasnya hanya ikhtiar. Kalau melihat ikhtiar, kayaknya orang paling kaya itu yang kerja nggak pernah berhenti. Kayaknya ya, kerja mulai dari pagi ketemu pagi lagi. Tapi kayaknya segitu aja. Ada orang yang kerjanya cuma bentaran doang. Memang rezeki itu rahmatnya Allah, itu Allah mengkhususkan pada siapa ya terserah Allah. Maka kita ya sering doa agar dikaruniai oleh Allah yang pas buat kita. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah yang mempunyai karunia al-azimi, yang agung. Maka sering kalau kita masuk masjid, masuk mushola, itu kan doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk minta rahmatnya Allah, keluar Allahumma ftahli abwaaba fadlik, keluar minta karunianya Allah. Kalau memang enggak ke kita, ya ke anak, ke cucu, ke keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab.